Film ini tuh punya premis yang bikin aku langsung mikir, wah, ini harusnya seru sih. Bayangin aja, ada bom aktif peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan di tengah kota. Kalian kalau dengar informasi itu pasti bakalan panik banget gak sih? Tapi informasi itu ternyata cuman buat pengalian isu perampokan bank besar-besaran. Gila sih, konsepnya kedengeran keren banget kan? What did you think was gonna happen? Halo semuanya, balik lagi di Cine ID. Hari ini kita bakal bahas Fuse, film thriller heist asal Inggris yang honestly punya potensi gede banget. Film ini disutradarai David Mackenzie yang sebelumnya bikin Hell or High Water. Dan kalau kamu pernah nonton film itu, kamu pasti tahu kalau dia jago banget bikin thriller yang tegang dan intens. Makanya pas lihat dia pegang Fuse, ekspektasiku langsung naik. Belum lagi case-nya nggak main-main. Ada Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington, sama Gugum Batterau. Dan jujur, dengan konsep dan case kayak gini, film ini harusnya bisa jadi thriller heist yang gokil sih. Jadi, film ini dimulai waktu sebuah bom tua ditemukan di tengah proyek konstruksi di pusat kota London. Awalnya sih orang-orang anggap itu cuma peninggalan perang biasa. Tapi pas dicek lebih lanjut, ternyata bomnya masih aktif. Dan sejak itu, kota langsung berubah total. Polisi mulai nutup jalan, militer turun tangan, warga dievakuasi. Bahkan listrik di beberapa area ikut dimatiin karena situasinya dianggap terlalu berbahaya. Nah, di tengah kekacauan itu muncul karakter Will Tranter yang diperankan Aaron Taylor Johnson. Dia adalah ahli penjinak bom yang ditugasin buat nanganin situasi ini sebelum semuanya meledak dan makin kacau. Awalnya film bikin kita mikir kalau ini bakal full tentang usaha mereka ngejinakin bom tadi. Tapi ternyata semua kekacauan itu cuma bagian dari rencana yang jauh lebih gede. Karena saat seluruh kota fokus sama ancaman bom, ada kelompok kriminal yang diam-diam lagi nyiapin perampokan bank besar-besaran. Dan dari situ, filmnya mulai berubah jadi thriller konspirasi yang isinya penuh manipulasi dan permainan dua arah. Atau bahkan 3 arah. Karena makin lama ditonton, makin kelihatan kalau hampir semua karakter di film ini nyimpen sesuatu. Tapi ya, aku juga ngerti kenapa banyak orang akhirnya tetap enjoy sama film ini. Karena di awal, Fuse tuh beneran sempat bikin penasaran. Cara filmnya bangun situasi darurat di tengah kota itu lumayan dapet. Suasananya sibuk, rame, dan bikin kita ngerasa ada sesuatu besar yang lagi jalan. Terus aku suka karena filmnya nggak langsung kasih jawaban. Jadi makin lama makin banyak karakter yang bikin, bentar, jangan-jangan dia nih. Dan itu cukup bikin aku tetap ngikutin ceritanya. Buat case-nya sendiri, Aaron Taylor Johnson masih jadi yang paling kuat menurut aku. Dia nggak banyak gaya, nggak sok keren juga, tapi justru jadi karakter yang paling enak diikutin. Sementara Theo James ya seperti biasanya, selalu sangat karismatik dan tampan. Walaupun screen time dan karakternya nggak sedalam itu, tiap muncul tetap gampang nyuri perhatian loh. Tapi sayangnya, semua hal keren yang tadi cuma kerasa di awal doang. Karena makin lama filmnya jalan, makin kelihatan kalau Fuse tuh punya ide besar, tapi eksekusinya masih kurang. Dan itu nyesek banget sih. Padahal film ini tentang kota yang lumpuh, ancaman bom, militer turun tangan, plus perampokan besar di tengah chaos. Harusnya tegang banget kan? Tapi entah kenapa filmnya malah terasa flat. Gak ada scene yang bikin aku bener-bener deg-degan. Gak ada momen yang bikin, ih keren banget. Bahkan beberapa bagian malah kerasa kayak nonton drama kriminal di TV. Gak banyak scene yang bener-bener bikin wow. Gak ada momen yang bikin tegangnya nempel lama juga. Scene-nya tuh kayak orang ngomong, pindah scene. Orang lain ngomong lagi, pindah lagi. Gak ada build up yang bikin kita makin tenggelam ke situasinya. Sayang banget sih. Karena potensinya sebenarnya gede banget. Terus
Terus, masalah lain yang lumayan kerasa itu pacingnya. Padahal durasi film ini nggak panjang loh, cuma sekitar 1 jam 40-an. Tapi entah kenapa rasanya lama banget. Dan itu biasanya kejadian kalau filmnya nggak berhasil bikin kita terus tertarik. Karena di sini tuh banyak banget scene yang rasanya cuman ngasih informasi, pindah, ngasih informasi lagi. Jadi bukannya makin tegang, filmnya malah jalan lurus aja. Nggak ada momen yang bikin tensinya naik terus. Dan itu bahaya banget buat film thriller. Soalnya genre kayak gini tuh harusnya bikin penonton terus ngerasa oke, abis ini apa lagi ya? Sementara Fuse malah sering bikin aku ngerasa kok gini-gini aja ya? Bahkan jujur, ada beberapa bagian yang vibes-nya kayak nonton rekonstruksi dokumenter kriminal. Kayak kita cuma dikasih lihat kejadian demi kejadian, bukan diajak ikut ngerasain tekanannya. Dan makin lama film ini jalan, makin kelihatan kalau masalah terbesarnya tuh karakternya kosong. Padahal isinya banyak orang, case-nya juga bagus-bagus. Tapi anehnya, aku gak bener-bener peduli sama siapapun di film ini. Karena filmnya sibuk banget pindah dari satu karakter ke karakter lain. Kalau ngomongin twistnya, sebenarnya film ini ada usaha buat bikin banyak kejutan. Dan beberapa memang lumayan kena. Makin lama ditonton, mulai kelihatan kalau banyak kejadian dari awal tuh ternyata saling nyambung. Ada yang nusuk dari belakang, ada yang main dua sisi, dan ada karakter yang ternyata nggak sesimpel kelihatannya. Tapi ya, kalau kamu sering nonton thriller atau film heist, kemungkinan besar kamu bakal gampang nebak arahnya. Karena beberapa reveal-nya tuh udah kelihatan dari awal banget. Bahkan pas nonton aku sempet kayaknya nanti bakal begini deh. Ternyata bener. Terus yang paling bikin bingung justru endingnya. Karena sepanjang film vibes-nya serius terus. Tiba-tiba di akhir malah agak berubah jadi aneh. Ada beberapa momen yang kayak mau ngejokes buat tonnya jadi lebih ringan, tapi jadinya agak bentrok sama suasana film sebelumnya. Ada satu hal yang lumayan bikin aku ngakak. Pas nyadar, ternyata film ini tuh isinya orang-orang yang pernah dirumorin jadi James Bond semua. Ada Aaron Taylor Johnson, Theo James, sama Sam Worthington. Dan lucunya lagi, Sam Worthington dulu ternyata hampir dapat peran Bond sebelum akhirnya kalah sama Daniel Craig di Casino Royale. Jadi, kalau kamu lagi cari tontonan santai buat malam, Fuse masih oke kok buat dicoba. Tapi, kalau kamu berharap film yang bakal mind-blowing banget, jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi aja. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 6,5/10. Film yang cukup oke untuk streaming, tapi nggak terasa wajib ditonton di bioskop. Sekarang, aku pengen tahu pendapat kamu. Menurut kamu, Fuse ini sebenarnya seru nggak sih? Atau kamu juga ngerasa filmnya kayak kurang nendang? Terus, film heist favorit kamu apa? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan ya, seperti biasa, kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa bantu support Cine ID dengan like, subscribe, sama nyalain loncengnya juga ya. Thank you for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!